Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Oke, podcast Pemain Cadangan kembali lagi ya on YouTube sekarang. Jadi buat lu silakan untuk like, comment, subscribe, share. Dan masih ada gua dan juga Ujo. Dan kali ini kita bersama dengan orang-orang yang seumuran Ujo. Memang ya. Jadi uniknya obrolan kali ini adalah gue baru kali ini loh. Maksudnya biasanya kan biasa gue ada yang lebih kayak kemarin-kemarin udah manggilnya ada kakak, om gitu. Yang sekarang lu paling muda. Gue manggil kakak Maura, kakak Henry, Abah Ujo, kakao. Masih ada gak sih kakao? Ada gak ada ya? Nah, sebenarnya yang menarik Cadanganers hari ini adalah kenapa dua orang ini kita datangkan. Kalau pertanyaannya adalah yang nonton kita ini adalah salah satunya atau salah banyaknya adalah orang tua dari atlet. Nah, apakah para orang tua ini seniat mereka berdua? Iya. Nah, satu itu. Gitu. Terus yang kedua mungkin gini, ini kan pasti ngebahasnya basket ya. Iya. Mereka anak basket bukan? Yang satu basket? Satu basket? Enggak. Ngapain kita undang? Kan gak mungkin orang ngiranya gitu. Bener gak? Iya, orang ngiranya gitu. Iya. Tapi ternyata pengetahuan basketnya, makanya kenapa kita pengen korek-korek, karena pengetahuan basket tentang anak yang mau sekolah di luar negeri tahu banyak. Betul. Jadi dua orang ini kita datangkan karena kebetulan kedua orang ini punya anak yang bermain basket di luar negeri. Nah, tapi kita pertanyaannya adalah nanti kita akan mulai buka adalah apakah bermain basket untuk dapat sekolah atau sekolah untuk dapat basket? Itu judulnya ya. Kira-kira gitu ya. Kan? Kita perkenalan dulu. Maura, apa kabar? Baik. Maura ini adalah ibu dari Maxine yang sekarang sedang bersekolah di Amerika. Betul. Apa nama sekolahnya? Archbishop Riordan di San Francisco. Daerah San Francisco. Coba diulang. Oke. San Francisco. Iya dong. Susah kan? Susah. Maura ada turunan, Englishnya. Gua kan sudah pisan gitu loh, jadi susah. Nah kalau misalnya yang satu lagi adalah aku manggilnya abang lah, karena ini orang Batak, Bang Henry kan. Agak lain kamu, agak lain. Bang Henry Lingga ini memiliki dua anak ya? Dua anak. Bersekolah di mana sekarang? Satu di Miami, satu di Belgrade, Serbia. Satu di Belgrade, Serbia. Satu di Belgrade, Serbia. Oh, wow, oke. Nah, jadi sebenarnya inilah yang sebenarnya ingin kita bandingkan dengan teman-teman yang merupakan orang tua dari anak basket. Kasih tahu dulu, anaknya adalah pasti juga anak-anak basket sih pada tahu. Yang masih sekolah di Belgrade, Serbia, yaitu adalah Matthew Lingga. Lora justru. Perempuan. Oh, yang perempuan. Betul. Lora Lingga. Gitu. Dan satu lagi adalah Matthew udah di Miami ya? Matthew di Miami. Tapi dulunya Serbia. Dulu Serbia, 3 tahun Serbia. Oke, nah satu lagi Matthew Lingga. Matthew Lingga ini lo tahu karena pernah ikutan kemarin seleksi timnas untuk kualifikasi FIBA Asia. Ya. Gitu. Oke, kita ngobrol langsung dengan kedua tamu kita ini. Pertama adalah thank you for coming. Terus selamat datang di set baru. Biasanya keren kita ngobrol udah susah tapi hanya suara. Biasa kan cuma suara doang. Sekarang kita tampil lumayan loh. Gua lupa nggak bedak kan. Gua harusnya pinjam bedaknya Maura ya. Udah. Gua biasa pakai pipa, Jo. Pipa kosmetik. Nih pipa. Oke. Jadi pertama adalah gue mau nanya dulu sama Maura deh. Kalau Maura sendiri sebenarnya melihat anak kan mulai kapan sih Maxine basket sebenarnya pertama? Oke, tadi mencoba mengingat nih dari bawah udah siap-siap ingat. Iya. Kira-kira mulai kapan? Jadi kalau nggak seriusnya itu mulai kayaknya kelas 3, kelas 4. 3 kelas 4. Kelas serius 3. Means masuk ke klub atau gimana? Jadi dia masuk ke klub dulu, klub biasa-biasa aja gitu. Okay. Terus boleh bilang nama? Boleh. Oh iya. Jadi, bebas. Boleh di sini mau nyebutin siapa yang disuka, nggak suka, boleh di situ bebas. Jadi jumlah rekening boleh. Mulainya sama Oki. Oke. Oki tampil itu. Udah, terus dari Oki dia main,
mulai kenalan tuh pegang bola, Iya. terus masih hati-hati karena sembari dia masih ngerjain piano. Iya. Oh. Dia ngerjain piano, Jo. Jadi bukan main piano. Reparasi dia berarti. bener-bener Dia dari kecil emang udah terbiasa Dia Lu main- jahat kecil-kecil udah. udah dia- ngerjain piano Terus dia. kadang-kadang kalau dikasih bola, aduh aku mesti hati-hati di tangan, Iya, nggak iya. boleh Oh bengkak. iya, aset ya dua-duanya. Mora juga suka main basket sama Michael. Ya udah, jadi kita bawa bola dia ke lapangan. Wah, itu adalah satu pengaruh baik atau buruk sebenarnya tuh. Seperti pengaruh atau pemaksaan ya? Gak kayak gue. Tapi kalau gue denger gitu cuma langsung gini. Main piano, main basket, wah Enzo bakal sukses nih. Oh sama, anaknya. Anak gue seneng main piano juga. Iya. Kemarin udah mulai main basket sendiri. Iya sih benar ya. Tapi basketnya lebih kecil leader ya. Iya. Iya. Jangan dong Zo. Enggak. Jangan dong Zo. Jangan dong Jo. Enzo cilin. Iya, Oke, ya dilanjutin. udah, terus udah gitu dia main di Oki, terus udah berkembang, terus Oki bilang, ya Mor mungkin mesti klub yang lebih tinggi lagi gitu, Oke. karena memang Karena melihat bakat. ada kemampuannya, Oke. gitu kan. Ya udah, terus akhirnya pindah beberapa klub sampailah kita pindah dulu beberapa klub, terus akhirnya sampai ke Warriors. Oh, Nah oke. itu kira-kira kelas ya akhir kelas 5, kelas 6 gitu. Iya. Seiring Oke. dengan pianonya levelnya juga udah tinggi. Terus Iya. dia sering lah kabur-kaburan dari piano gitu. Demi basket. Demi basket. Lebih happy. Beberapa kali dia main basket sama piano loh Jo. Gimana caranya Ogi? Nah itu yang lo gak bisa kan? Lu bisa? Enggak juga. Apalagi gua. Gimana? Tapi gua pusing. Ini kita langsung aja. Oke, Sampai akhirnya. akhirnya memutuskan bahwa gini. Ini kan banyak orang tua ya, terutama yang mikirnya gini. Aduh enggak deh, pendidikan dulu nomor 1. Walaupun tetap kita juga pasti mikirin pendidikan ya. Ini semua kita sepakat ya. Yes. Iya. Oke. Tapi gini, sampai akhirnya oke ternyata bisa juga kok yang tadi kita bahas sekolah juga sambil berkarir untuk basket ke depannya gitu. Itu di umur berapa akhirnya atau Maura di tahun berapa mulai kayaknya Maxine kita boleh nih serius. Jadi abis pertama kali kepilih timnas tuh untuk main FIBA 16 itu kan ujian terbesar tuh, Jakarta COVID, ya 2020 hybrid sekolah, TC Cirebon. Oh, Iya. tesnya di Cirebon pula ya. Terus dia sekolahnya kebetulan Santa Iya. Ursula di mana demand achievementnya Tinggi. Iya. Belajarnya kencang. Aku cuma bilang sama Maxine, Iya. ya udah deh, ini buktiin aja. Aku bilang, Iya. kamu bisa nggak TC hybrid nilai skor di atas? Aku kan nggak terima kebetulan anak-anak di bawah 8. Iya. Di bawah berapa? Gue 8 dia gak mau kayak sama lah kayak Kita nggak bisa jadi anaknya Mora dulu. kalau gue enggak, kalau keluarga gue 8,5 Jo. Gue 8,5. Lu dapat setengah apa? Alpanya. Soalnya kayaknya semua sumber daya cukup untuk mereka dapat 8 gitu. Oke. Aku nggak minta banyak lah. Iya. Gitu. Habis itu boleh main basket. Udah akhirnya dia hybrid, dia kepilih timnas dan nilainya bagus. Oke, Ya jadi nggak ada udah terus alasan akhirnya lagi. gimana nih Max? Ya gini aja dulu mah sembari masih bisa gitu kan. Oke. Ya udah lanjut main basket. Ya sekarang proving aja terus basket akademik gitu kan. Ya udah dari Iya. titik itu kayaknya aku Dari lihat titik itu ya berarti sekitar 2020-an lah. Ya. Ya, kira-kira ya, gitu dia ya. umur 15. 15. Oke. Nah. SMP kelas 3. Iya. Henry. Kalau yang ini adalah beda lagi karena kita sudah buka tadi ya cadanganers bahwa beliau ini sebenarnya bukan pemain basket ya. Apa olahraganya Bang sebelumnya Bang? Selain catur. Kau tidak semua orang Batak kan main catur. Biasanya kan Ada yang main gaple kan? Ada gaple. Apa sebenarnya kenapa? Sebenarnya taunya nih anak bahwa ini arahnya ke basket. Matthew dulu deh, terutama Iya, kan Matthew Matthew deh, sekarang paling udah tidak. di Miami nih. Iya, jadi sama anak-anak Indonesia itu awalnya kan gitu main-main basket di mana terus mulai diambilin orang main di sekolah. Iya. Terus ikut turnamen, diambilin klub gitu ya. Itu Terus juga yang terjadi sama Matthew. sama. Kayaknya anak Indonesia. Apalagi semua Matthew gitu. kan di Bekasi, mungkin ya klub-klubnya nggak terlalu banyak, nggak Ya. seperti di Jakarta gitu Iya. loh. Jadi itu berawal dari mereka main di lapangan perumahan. Iya. Lalu dilihat teman-teman mulai diarahin ke basket dan ya berjalan begitu. Terus ya coachnya PPOP mulai Melirik. in touch dengan Iya. oh ini Matthew nih gitu loh. Jadi Iya. terus ada juga yang dari UPH ya. Iya. UPH terus kontak dia gitu, saya pikir oh, ini ya apa ya gitu. Iya. Apa ya ini? Bukan karena ya balik lagi bukan orang basket, bukan orang basket tuh masih Iya belum dong. terlalu mengerti lah kira-kira di awal ya. Enggak. Gitu. Enggak. Terus apa permintaan dari anak Matthew-nya atau gimana ya? Matthew-nya kah yang bilang, "Pak, ini kayaknya bisa
mengantarkan kita ke Korea Utara atau kemana? Korea Utara. Ya bisa aja. Nah, Ngapain? tapi kan sama ya, anak ini kan kita kasih seni sama olahraga kita kasih. Iya. Jadi lagi kita lihat ada pelatih tenis, kita bekal mau kasih tenis. Cuman sebentar Pak Bu hilang. Anak-anak tuh Tenis lewat. Ini tenis, berenang lama 3 tahun. Airnya udah habis. Ya. Berhenti. Itu lo lebih aneh lagi kalau airnya udah habis dia masih gini, Jo. Itu lebih aneh lagi. Ya, tidak. Terus sepak bola, futsal. Waduh. Semuanya dicoba-cobain kan. Terus sama musik juga ya. Mereka main piano, terus vokal juga. Pada orang Batak anak-anak kalau nggak nyanyi sih bukan orang Batak. Iya. Sampai pada akhirnya saya bilang, kamu harus milih satu. Iya. Kamu harus milih satu. Yang lain udah. Satu aja. Gitu. Serius gitu. Apa nih? Dia bilang, saya antara masih milih nih. Kalau saya band gimana? Ingin jadi anak band. Dia lihat Ariel lah, kan. Band atau basket. Nah, kita bahas tuh sampai akhirnya kelihatan lebih cocok basket. Nah, begitu lebih cocok basket tuh saya liatin tuh semua. Saya pergi ke PPOP, saya liatin semuanya. Apa sih yang ditawarkan gitu ya, kenapa PPOP? Ya, gimana sih basket ini gitu loh. Oh ya kan bukan anak basket. Iya. PPOP itu apa? Saya nggak pernah ngerti itu apa. Kalau POP Gogo tahu ya? Tahu. Itu tahu. Mereka artisnya kita. Terima kasih. Nah, tahu itu. Nah, jadi saya lihat, terus saya mulai kontak semua yang coach itu saya, basket itu gimana sih gitu. Nah, saya pergi ke Cito ngobrol, pergi ke semuanya saya Kavari, saya tanya, basket di mana Om ini. Jadi saya pelajari semua. Lalu saya lihat juga kalau anak saya main basket kemana. Nah iya itu. Ada kans nggak gitu ke depannya? Kemana itu benar tuh, karena orang-orang mikirnya kan kalau basket Filipina. Kalau kita tahu Filipina terus baru masa depannya mau kemana? Masa depannya. Saya pikir mau kemana? Iya. Yaudah saya salah deh, sorry ya. Saya kan jujur aja. Kalau saya ditanya saya mau anak saya sekolah. Udah sekolah, terus kamu berkarir dan kerja atau buka usaha. Iya. Gitu. Seperti tapi Papa. ketika gitu lanjutin usaha atau apa gitu. Terus saya mau main basket. Ya, ini problem udah. Karena yang iya dong. Ditanya bukan orang basket. Maunya apa, dia ngomongnya mau main basket. Iya, problem udah. Jadi begitu saya cek semua, nggak puas nih lihat udah buka semua di Indo. Saya pelajari semua seperti apa yang dilakukan GMC terus Surabaya lihat semua. Luar biasa. Saya lihat, saya pergi ke sana dan lihat. Mungkin mereka nggak tahu tapi saya nyampe sana. Jadi sekarang nih bagi yang nonton mungkin yang ada pemilik klub, bapak yang waktu ini nih sekarang nih. Bapak yang waktu itu kemarin pakai topi ini, kemarin gini, bapak ini nih yang suka ngeliatin klub kita nih katanya. Ternyata ada sekali-sekali sambil jualan. Ada, kan namanya juga survei Jo. Kalau survei kompetitor ada ini yang nyamar jadi ring gini. Nah akhirnya tapi gini, yang memutuskan untuk ya udah ke Serbia, berarti pilihannya adalah Serbia waktu itu. Kenapa jadi Serbia? Setelah kita lihat Indo, kita perluas lagi. Lihat Australia gimana sih? Sudah sempat juga pelajari. Jadi pelajari. Berarti sempat juga di klub Australia gini lagi. Filipina, terus India punya India Academy India. Betul. Terus perluas lagi ke lihat ke basketnya Spain ini gimana? Spain. Iya, Spain ya. France itu gimana? Terus US tentunya. US itu gimana? Ini surveinya lebih banyak daripada pergerakan. Jadi anaknya udah keburu gede Jo. Jadi bapaknya selesai survei, anaknya udah gede. Terus balik, kamu basket gak? Enggak, kayaknya aku sih udah mau bisnis aja. Gak keburu. Nih gue jadi anaknya, lu jadi bapaknya. Pak basket, bentar. Pergi bapaknya Spanyol. Kamu basket? Pak mau basket, bentar. Pergi. Mana? Pak gak pulang-pulang. Aku udah lulus nih. Oke. Serbia tadi. Yang kita mau lihat hanya gini. Gimana caranya dia main basket yang benar, tapi tetap sekolah yang benar. Ini yang paling penting ternyata, nih. Iya. Ya karena emang itu sih gue juga sama Ujo selalu kita ngomong di podcast adalah gini. Kita sangat senang sama anak-anak muda sekarang yang punya skill lebih bagus, terus juga postur juga lebih bagus gitu.
Tapi jangan sampai anak-anak itu meninggalkan sekolah atau pendidikan. Termasuk gue kalau punya teman-teman nih, gue kalau syuting dulu sinetron atau apa, gue tuh suka sedih loh ngeliat anak-anak itu ya mulai berkarir di entertainment di usia muda. Dia sampai subuh syuting, tapi nggak sekolah, ataupun juga sekolahnya harus homeschooling, tapi ya akhirnya masa kecilnya kan hilang ya, gitu loh. Benar. Sama sih di olahraga aku mikirnya. Tapi ini ada satu pertanyaan adalah banyak sekali orang tua sekarang semangat banget mengendorse atau mensupport anaknya untuk bidang olahraga sampai mengintervensi klub-klub supaya anak gue nih apa misalnya seperti itu ya. Pasti banyak sekali kita bisa lihat. Tapi ada titik di mana mereka akhirnya oke, udah selesai sekolah, sekarang lanjutin sekolah atau kerja yuk. Mungkin kayak memberikan waktu cukup panjang untuk dikasih basket, tapi abis kuliah lu kerja ya, gitu loh. Banyak tuh. Banyak itu. Banyak. Nah, kalau misalnya dua orang ini kayaknya tetap memberikan kayak opsi, oke, lu bisa basket, lu tetap bisa mendapatkan pendidikan. Benar nggak sih seperti itu? Kalau misalnya ada pandangan seperti itu untuk Bang Henry dulu deh. Pasti. Kalau di luar itu pasti. Iya. Pasti. Pendidikan dan basket jalan sama-sama. Bagus dulu. Bisa. Malah saling sinergi saling mendukung. Dari segi, apalagi Serbia ini ya kan sempat selalu bilang. Serbia nggak usah diomong lagi. Itu sangat well organized. Oke, cerita sedikit tentang well organized-nya. Serbia. Serbia itu tuh basketnya dikelola oleh klub. Iya. Tidak ada hubungan basket dengan sekolah. Oke. Basket klub. Oke, gini biar jelas. Jadi bedanya adalah kalau misalnya mungkin kayak Maxine itu kan basketnya di sekolah ya. Pertandingannya antar sekolah. Kalau di sana sekolahnya ada tanding juga ya? Enggak. Sekolahnya nggak ada tanding, adanya klub, Jo. Di Serbia. Kan gue pernah dengar cerita ini. Oh, benar dengar cerita ini. Bukan pernah ke Serbia. Kapan lu ke Serbia, bro? Ya elah. Gue kaget kapan. Gue masih lucu ya, Jo. Betul, paling enggak ada oleh-olehnya enggak juga gitu. Oke. Jadi itu terus di Serbia. Iya. Jadi hanya ada sekolah dan bermain basket di klub. Di klub. Oke. Iya, klubnya semua profesional. Oh, sudah afiliasinya klub profesional. Ya, semua mengkerucut ke federasi, satu federasi, semua sampai ke bawah. Jadi di sana itu liga dimulai dari under 14. Liga. Oh, sudah ada liganya. Berapa pertandingan, sorry? Liga kira-kira satu musimnya berarti. Mereka mulai liga dari Oktober dan sekarang dia lagi playoff. Selesai nanti Final Four juga. Ya berarti sama kayak ini, sama kayak NBA aja, kayak liga lain, liga Eropa segala. Panjang. Satu game setiap minggu. Oke. Iya. Oke, iya, wow. Oke, itu di Serbia ya. Nah, sekarang Maxine ini kan sekarang berarti bersekolah di SMA di San Francisco itu. Iya. Coba suruh pulang. Rerden aja gampang. Rerden. Iya itu. Rerden. Apa tuh gitu katanya? Rerden. Ya udah. Nah, itu udah berarti kan kita dapat beasiswa juga. Iya. Betul, dapat beasiswa full? Enggak. Oke, tapi kita tahu berarti kalau ada pertandingan juga sama ada di sekolah itu ada kayak pertandingan satu musim juga satu liga. Ya, jadi kalau di tempatnya Maxine, liga sekolah sama liga klub tidak boleh bersamaan. Jadi liga sekolah berjalan berarti tidak ada latihan klub dan tidak ada liga klub. Oke, Amerika nih ya. Iya. Jadi liga sekolah dulu selesai sampai tuntas, baru mulai spring liga AAU. Ini yang Maxine ikut juga nih yang sama Adidas itu ya? Iya, Three Stripes. Apa namanya SSB AAU Games. Jadi AAU itu klub sebenarnya ya? Iya. Tapi ada beberapa liga, misalnya ada Liga Adidas, Liga Nike, EYBL. Terus ada. Tergantung dia diambilnya sama klub mana gitu. Iya. Pasti diambil atau enggak? Enggak. Jadi bergabung, terus habis itu ada seleksi juga. Ada seleksi, terus boleh juga misalnya mau seleksi untuk bebas biaya apa-apa macam-macam lah kategorinya. Banyak banget pilihannya. Gitu. Berarti gini, ini yang menarik lagi adalah sebenarnya ternyata para orang tua ini emang pengen sekolahnya jalan, basketnya jalan, tapi juga gini, mereka juga melihat loh sekolah-sekolah mana yang memberikan full scholarship, ada juga yang enggak, tapi kan kita lihat mana yang emang cocok, termasuk juga pendidikannya. Jadi kayak tadi, bukan artinya kalau nggak full scholarship artinya wah nggak bagus, bukan masalah bagus dan tidak bagus, betul ya. Cocok, tapi masalah cocok dan tidak cocok. Kalau di Serbia pun juga sama. Kalau Matthew?
Untuk SMA ya berarti. Waktu SMA-nya. Iya. Dia full. Serbia kita harus bayar full. Malah harus bayar full loh. Ya, dia produsen pemain. Nggak ada sekolah. Tapi ini kita menariknya adalah gini. Bukan artinya, balik lagi, bukan artinya jelek dan tidak jelek. Tapi artinya emang ini adalah usaha dari seorang orang tua juga nih. Untuk bisa, dia pengen sekolah bagus, pengen basket bagus. Ya udah, ini yang kadang kan orang kesiannya harus anaknya tuh harus dapat scholarship biar bapak sama ibunya nggak susah. Tapi kan emang kita sebagai orang tua emang tugasnya emang harus nyekolahin anak ya, betul ya. Tapi Bang Henry, gitu kan? pertanyaan nih Bang Henry nih, apakah sebenarnya langkah untuk memilih Serbia ini semacam pancingan? Siapa tahu dengan tampil di basket di Serbia nanti ada yang namanya talent scout atau apa, disitulah baru Matthew berkesempatan mendapatkan scholarship di mana gitu. Ya, pertama kita ke sana cari quality. Ya, quality dulu. Bahwa anak ini akan dibuat bagus bermain basketnya. Karena kita tahu Serbia ya. Ya. Nah, bonusnya kita akan dapat offer banyak sekali di US kalau dari Serbia. Oh ya? Justru dari US nih, Jo. Berarti jadi talent scout itu ada di US, di Serbia? Ya, dari US ke Serbia, orang-orang US ke Serbia, orang-orang Serbia yang tinggal di US ke Serbia, atau orang-orang dari Eropa itu bawa anak-anak ini ke US, tawarin ke US. Jadi kayak Jokic, Bogdanovic. Iya sih. Itu orang Serbia, Jo. Ya, saya taruh anak saya di saya taruh anak saya di akademi yang create Nikola Jokic. Wow, Ya, jadi itulah benar ya. Jadi kayaknya mancing dong. Pokoknya kita sekolahkan dulu di tempat yang baik dan benar. Ya. Informasi itu berkesempatan untuk bisa di talent scouting. Tapi jadi informasinya adalah ternyata kalau sekolah di sana banyak juga talent scout dari Amerika ya untuk kuliah di sana di Amerika. Itu waranti 2 tahun 3 tahun taruh di Serbia pasti scholarship di US. Wow. Oh, ini menarik nih. Oke. Nah, ya makanya akhirnya dapat sekarang udah di Miami ya. Miami, terus sekarang dia udah akan masuk ke NCAA D3. Scholarship juga. Di Iowa. Wow, Jadi SMA-nya di Miami, betul ya? Bukan SMA-nya, hitungannya college. Saya reclass dia. Jadi dia udah lulus dari Serbia. Pilihannya kita bisa reclass anak di US atau kita masukkan anak ke postgrad di US untuk setahun dia setelah itu ngulang ke ini. Untuk nahan supaya dia ada kesempatan adaptasi sebelum masuk ke college. Nah, ini menarik ya kalau Serbia seperti itu. Nah, sekarang kalau Maxine berarti ini tahun keberapa ya? Baru bulan ke-7. Bagaikan tahunan ya. Gua aja bukan bapaknya kayak lama banget dia ketemu Maxine. Dari pertama kali dia berangkat dari yang pertama kali di AAU udah mau setahun. Tapi kalau sekolahnya baru 7 bulan. Sekarang berarti Maxine sambil sekolah, sekarang apakah sudah ada tawaran ataukah emang Maxine mau lari ke mengejar NCAA atau gimana, atau dari orang tuanya? Kalau yang naksir sama Maxine udah ada beberapa. Cowok-cowok. Banyak. Salah satunya anaknya. Salah satu anaknya sih. Terus udah gitu yang naksir udah banyak. Cuma memang kalau di Amerika itu kan mereka lihatnya proses. Jadi dari pertama kali dia suka sampai akhirnya mereka offer, itu lihat growth dulu. Oh, dia akan kasih waktu ya. Dan dia udah kasih tahu ke Maxine, kita berminat sama kamu. Kita akan lihat kamu ya. Karena waktu menghubungi Maxine udah ditentukan. Kamu hanya boleh kasih tahu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kamu boleh approach one way communication tanggal sekian sampai sekian. Oh, itu udah aturannya? Udah dari NCAA udah keluarin kalender. Untuk recruiters approach Maxine tuh apa timelinenya. Terus Maxine juga dikasih kesempatan. Ada bulan di mana Maxine boleh melayangkan CV ke uni-uni yang misalnya nggak tertarik, tetapi Maxine suka. Sudah dilakukan itu berarti? Belum sampai. Belum. Karena baru ini ya. Tapi kalau dari Maxine sendiri katanya dia dan udah diskusi sama orang tua ya, sama Maura, sama Mike, pengennya dia pengen masuk mana, atau pengennya dia ya udah deh nanti yang pengennya masuk. Kan ada yang
kita tuh ngelihatnya adalah ada D1 ya, D1, D2, D3. Tentu Maxine aimnya D1. Pengennya ya. Sejauh hari ini yang berminat sama Maxine masih D1. Iya. Rata-rata D1. Rata-rata D1. Gitu, tapi apakah itu D1 rank berapanya aku nggak ikutin gitu. Iya, walaupun kan kita ngelihat juga kayak ada pemain kita Derek juga D1 ya. Iya. Tapi kan maksudnya kita harapannya adalah bukan hanya dia ada di situ, seneng karena sekolahnya mungkin pasti dapat scholarship walaupun kita nggak tahu full atau enggak, tapi paling tidak kan yang kita harapkan adalah dapat jam main. Minute play ya. Setuju nggak? Setuju banget. Kalau nggak main mendingan. Nah coba nanya nih, ini pertanyaan. Gue sama Ujo sering bahas ya. Iya. Gue sama dua-duanya kalau main di NCAA gitu ya. Lebih baik di D3 atau D2 dapat minute play atau D1 nggak main? Waduh. Kalau disuruh pilih? Iya. D2 dapat minute play lah. Oke. Semuanya oke. Mulai dari D1 sampai JUCO sampai NAIA semuanya oke. Tapi kalau D1 nggak dapat minute play, pilihannya D1 main di D1 tapi minute play-nya nggak banyak, atau main di D2 atau D3 tapi mainnya banyak. Menaruh anak di tempat level dia bermain. Oh itu. Kita tidak bilang D1, D2, D3, NAIA, JUCO. Jadi di mana anak ini bisa berkembang permainannya. Itu kan nggak ada jaminan juga kalau misalnya udah langsung ke sana pelatihnya tiba-tiba ya sama kita di klub, lu masukin ini contoh di klub IBL ya, ini ada nih. Iya. Lu main ya, kita butuh banget, kita butuh point guard. Langsung di kontrak. Ini IBL profesional. Nggak lama tiba-tiba ada lagi pemain point guard yang lebih bagus lagi. Yang tadinya lu kita butuh banget, si butuh banget ini nggak main loh. Iya. Gitu ya. Nah kalau kan nggak ada jaminan juga. Kita ada pembicaraan di awal. Oke. Jadi bisa ada mereka. Obrolan itu ya dengan agent dengan sekolahnya. Dengan sekolahnya. Harus dia butuh apa terhadap anak ini. Terus kita juga harus open kondisi anak ini permainannya seperti apa. Ya kita harus open semua supaya dia bisa menilai anak ini. Jadi kita nggak mau bikin highlight bagus. Iya. Lalu dia diterima. Iya. Terus nggak ngapa-ngapain, nggak mau. Di sana juga soal highlight nih. Cuma sama di Amerika segala macam. Karena udah masukin anak ke Amerika juga ya. Iya. Mereka lihat highlight doang atau? Nah apa sebenarnya mereka lihat? Highlight sama full game. Highlight sama full game. Yes. Dari Serbia itu seperti itu. Iya, setelah dia lihat highlight, dia tertarik, lalu dia minta link full game resmi. Itu benar. Jadi kalau dibilang langsung lihat nggak bisa. Jadi kalau di sekolah-sekolah, misalnya Maxine main, ini bilanglah Reardon lawan St. Ignatius, mainnya di St. Ignatius. Berarti yang pegang video St. Ignatius. Dia selesai game tutup. Kita nggak bisa lihat. Kenapa? Dia nggak mau di scout pemainnya. Tapi kalau lagi dibuka, kedapetan ada coach yang waktu itu misalnya lihat Maxine di permainan itu, yes memang ada Maxine lawan Reardon. Coach itu hubungin coachnya Maxine. Saya berminat nih sama pemain kamu nomor 22. Kamu punya highlight dia yang lain nggak? Atau full game? Punya email. Tapi udah di close. Nggak mungkin nyuri ya. Nggak kayak kita sekarang misalnya. Nah artinya emang ada aturan. Ini menarik ya. Nantilah kita bahas di judul lain ya. Aturan mengenai live game loh. Live game di Indonesia kan live, semua bikin live. Itu sebenarnya nggak boleh juga karena lama-kelamaan kalau orang yang mengerti, polanya akan kayak gini terus bisa kebaca. Tapi dari segi pola, kalau di sana mereka nggak terlalu pentingin polanya, tetapi pemainnya diambil. Karena itu banyak banget apapun caranya. Dan mereka bisa transfer. Jadi misalnya dia kayak Maxine junior year, dia mau transfer senior year, bisa aja. Kayak sekarang ada yang nawarin high school lain, kamu mau nggak main di kita senior year? Jaminannya main apa, dapat apa, segala macam. Jadi kayak kelas 1 sekolah di mana, kelas 2 pindah kemana, kelas 3 kemana tuh bisa. Again balik lagi. College kan sama. College-nya akan lihat, are you a loyal player or not? Nanti ada kasus itu lagi. Beda lagi permasalahan. Makanya college juga kita lihat ya. Pemain-pemain asing yang ada di IBL nih. Gue kan suka yang kalau gue one on one ya, gue suka googling. Dia freshman-nya di sini. Terus sophomore pindah. Iya. Terus iya benar juga. Nah tapi cadanganers disinilah juga kenapa kita undang 2 orang ini. 2 orang inilah yang menyertai anak-anaknya untuk sampai ke sana. Iya maksudnya gini, untuk bisa memilah dan memilih ini gimana nih. Karena kan banyak tawaran. Berarti kalau misalnya mau main basketnya doang ambil aja bisa dong. Iya. Karena gini kan Jo, ini kan
masih anak-anak nih, Maxine dan Matthew dan Laura ini masih anak-anak yang buat gue semua keputusannya sangat wajar dan penting, yaitu dari orang tua, diskusi dengan orang tua gitu loh. Ada ini nggak pernah kejadian misalnya abang inginnya si Matthew kemana tapi Matthew inginnya ke ada debat gitu, debat dikit. Discuss. Jadi, apa yang paling ini? Misalnya seperti sekarang kan kita ada tawaran tiga D3. 3 D3. Marian University, Hiram College di Ohio, terus sama Luther College di Iowa. Oke. Nah, jadi waktu itu pertama cerita masih baru yang sampai Ohio ya. Iya. Iya. Sekarang udah ada 3 nih sekarang. Udah ada 3. Iya. Nah, ya ini kita discuss sama Matthew. Iya. Apa yang paling utama menjadi apa yang paling harus? Banyak cewek cantik. Ohio putih. Iya dong. Iya dong loh. Ya gue mau mantu. Ohio gua. Ohio banyak cowok ganteng. Kayak Iowa, Kathleen Clark. Kagak ada. Juga Indiana. Gue juga mau ada mantu. Dia juga mau cari mantu cantik kali. Aku bohong. Bener mantu. Gue tahu istri lu loh. Gue kasih tahu jangan bandel ya. Oke. Jadi apa yang jadi yang utama dipilih dari 3 itu? Ya. Offernya apa? Offernya tentunya satu offernya. Betul. Berapa besar ya? Berapa persen scholarship-nya kira-kira ya, gitu ya? berapa besar mereka kasih itu juga jadi pertimbangan. Iya. Terus kampusnya ini education-nya bagus nggak? Iya. Ada rankingnya dan lain-lain. Ya, itu kita cek semua. Sedangkan Matthew ngambil ekonomi. Ya, ekonomi gitu. Ya, education-nya harus bagus juga. Terus di basketnya sendiri, ya di situ kita banyak discuss sama coach. Coach, kamu mau apa dengan Matthew? Iya. Nah, terus dari kita sendiri, kita butuh apa dengan mereka? Nah, gitu. Kita bisa minta privilege, misalnya seperti kami minta Matthew dikasih extra time untuk dia latihan sendiri 1 jam 15 menit sehari. Untuk minta lapangan gitu ya. Minta lapangan untuk syuting. Iya. Ya, sama kita minta disediain syutingan untuk itu dan dia approve. Iya. Jadi emang akhirnya ada deal-dealan sendiri tapi untuk kepentingan pengembangan si anaknya gitu ya. Oke. Maura so far apa yang dirasakan oleh Maxine, suka cerita happy di sana, dia merasa bahwa basketnya semakin baik atau atmosfer di sana emang membuat dia mau nggak mau lebih kompetitif, mental. Kita ngomong ke orang, makanya kita berharap kayak dari Matthew, Maxine, nanti Laura gitu tuh pengennya ya kayak pemain bola kita sekarang yang mau nyebut naturalisasi kayak atau nggak naturalisasi tapi main di liga sana punya mental batu gitu. Ya so far sih Maxine happy aja selama main basket kalau dia kan. Iya. Selama main terus dia selalu ngecek dia perlu perkembangan apa. Makanya kemarin ada kesempatan private training sama Mario ya dia happy banget. Terus udah sih moralnya sih dia kayaknya menjalani hidupnya dengan menikmati dan dia nggak ngeluh capek. Kalau ngomong capek pasti capek. Mungkin moralnya malah lebih yang Max kayaknya di rumah aja deh istirahat gitu kan ya. Mamanya gitu. yang lebih panik. 5.40 berangkat ke gym, terus dia syuting. Udah, terus sore Max ngapain? Ini lagi syuting lagi Mas, tapi di dekat rumah gitu. Kayak kita syuting. Kemarin kita syuting. Bukan syuting podcast, saudara. Tapi memang kan dia memang hidupnya basket. Emang senang basket. Tapi gini, kalau di Amerika, sekalian pengen bandingin juga, kalau di Amerika, Maxine yang orang Indonesia, orang Asia, merasakan ada, karena gue gini, gue dulu, karena gue dulu kuliah di sana pun, kalau main sama orang sana, nggak dioper. Iya, jadi just karena iya, dia tuh sampai, hey, you don't pass me the ball, gue bilang gitu. Where are you? Kata dia gitu. You're undersized. Undersized. Kalau Mara bilang persaingan di dalam tim tuh sangat ketat sekali. Iya. Oke. Jadi misalnya nggak hanya asal negara, tetapi misalnya ada senioritas. Ada ya. Ada, itu kelihatan. Ya nggak usah terlalu spesifik lah ya. Iya. Terus udah gitu misalnya perihal ditawarkan dan tidak ditawarkan offer. Itu terus ya kita nggak bisa saling membocorkan kayak gitu-gitu tuh persaingannya antar si ber-12 ini sangat ketat sekali gitu. Betul. Gak bisa terlalu open nanya ke temen gue ada gini-gini gue bisa di mama gue gini-gini loh sama sekolah. Oh iya,
kok mama gue gak dihubungin? Nah gitu kan. Gitu Iya. Biasa. Kayak gitu-gitu tuh sangat individualis lah di dalam tim. Makanya kadang-kadang kalau dibilang kangen rumah, kangen. Ada dong sama kalau siapa dong? Tapi ya makanya Maxine sekuat-kuatnya Maxine seorang cewek ya. Masih ada nangis-nangisnya gak sih? Dia kalau lagi homesick atau dia Sekarang sih udah masuk tahap enggak. Udah lewat. Okay. Kayaknya dia adaptasinya tuh kayaknya 4 bulan deh. Iya. Abis 4 bulan tuh 5, 6, 7 udah mulai tegar. Karena setiap hari kita video call. Enak ya udah. Zaman sekarang sih udah video call gitu loh. Iya benar. Jadi aku bisa lihat cerita-ceritanya. Betul. Henry kalau di Serbia ada gak sih perbedaan itu orang Indonesia, orang Asia gitu loh. Sama pendatang lain lah. Iya karena ya kita ngomong hampir biasanya sih selalu ada aja gitu orang Asia suka dianggap lebih gimana tuh? Saya nggak bisa bedain karena kita orang Asia pertama yang main basket di Serbia. Oh. Nggak ada orang lain selain orang Serbia. Orang China orang? Nggak ada. Di Serbia? Nggak ada, ini special case. Kita juga bisa main basket di Serbia itu tuh kita harus urus sampai ke FIBA Swiss. FIBA? Swiss. Kantor pusat. Untuk ambil lisensi supaya anak-anak ini bisa main di Liga Serbia. Oke. Karena di Liga Serbia untuk anak-anak itu tidak ada anak lain. Nggak ada orang Asia, China, Korea dan lain-lain. Nggak ada, training camp ada. Cuman kalau bermain di Liga Serbia. Oh iya. Bermain di Liga. Kalau training camp, Jo kalau nggak salah di Serbia itu ada tim yang pernah training camp. Itu seluruh dunia datang. Hampir semua. Seluruh dunia datang. Iya. Kalau ke Serbia seluruh dunia. Jadi seperti di tempat anak saya itu kedatangan dari Brazil, dari Australia, dari seluruh dunia datang main basket ke sana. Oke. Gitu. Pemeriksaan visa bilang, ngapain kamu ke Serbia? Basketball masuk. Iya. Cuman ini jadi takut nggak kalau ada anak-anaknya, anak yang masih muda senang basket pengen ke Serbia. Matthew ternyata baru orang yang pertama. Tapi untuk yang lain sulit nggak sebenarnya jadinya? Udah lebih mudah. Sekarang jadi jangan takut ya. Oh, kita bisa bantu itu. Oh. Nah, ini menarik. Ternyata bapaknya agent. Bukan nggak bercanda. Agentnya gua. Nggak maksudnya. Nggak kenapa ini dua-duanya diundang karena punya pengalaman dan pasti dua-duanya juga mau men-share hubungi siapa atau bisa. Karena gini Henry juga sering ada di Serbia. Dia juga banyak sering ada di Serbia. Gitu. Nah waktu itu kita sempat ngobrol nih di DM. Jadi ada niatan dari Bang Henry untuk bisa memberikan kiat bagaimana caranya supaya bisa mengikuti jejaknya Matthew seperti itu. Nah itu kira-kira langkah apa yang ingin dilakukan sama Bang Henry nih untuk mungkin ada orang tua cadangan nurse dan lain-lain nih kira-kira. Kita welcome, tanya aja. Jadi di Serbia itu tuh kita ngurusin anak luar pertama kali masuk Serbia main basket. Dari negara lain juga ada. Dalam hal ini adalah Matthew. Iya, karena kita harus ngurusin parent guardian. Kita harus ngurusin sekolah. Iya. Itu kalau SMA kayaknya masih kayak gitu juga ya kali di Amerika juga ada ada parent guardian ya. Terus kita harus ngurusin sekolah, terus di mana dia tempat tinggalnya, terus ke kepolisian sana semua urusin, terus ke federasi gimana kita supaya anak ini bisa main di liga mereka. Karena anak luar nggak boleh main. Oh iya karena gitu tadi balik lagi ya cadangan nurse karena tadi Matthew sekolah tapi sebenarnya basketnya mah di klub di liga itu. Iya. Gitu. Jadi ini semua kita udah urai semua, udah buka semua. Jadi kalau ada anak Indonesia mau masuk karena ini mudah sekarang. Jadi kalau dengan contoh kasusnya Matthew sangat mungkin diikuti oleh jejaknya anak-anak Indonesia lain. Ya. Kalau mau basketball bagus ya harus. Oke, umur berapa paling bagus kalau menurut Henry? 14 berangkat. 14 berangkat tuh. Anak saya yang perempuan startnya 13. Ini lebih lucu lagi loh, ternyata Henry punya anak perempuan, Laura ini awalnya malah kan gak senang basket, gue sampai lihat videonya, lah gak basket banget awalnya, gerakannya biasa banget, sekarang di sana oke banget loh. Dia dance, terus karena COVID, gak ada kegiatan, kita suruh ikut-ikut abang main basket. Selama-lama, saya panggilin coach yang bagus. Ya itu penting tuh. Panggil coach yang bagus yang bisa bikin dia jadi pemain basket. Wow. Itu penting tuh. Laura tingginya berapa? Sekarang 175 umur 15. Oke. Oh gitu.
117 sekarang 45. Oh ya. Kalau segini dong. Gue 119 sih. Dari 2 senti. Oke, tapi sekarang gini, kita kembali lagi ke kalau misalnya sudah sepanjang ini perjalanan, ternyata si anak tidak di basket gimana tuh? Kalau misalnya untuk orang dengan bagus, pertanyaan lu bagus loh, Jo. Iya dong. Gue kaget loh. Iya, maksudnya kan gini, ini kan ini adalah pengorbanan orang tua juga untuk merelakan, untuk mensupport, untuk mencari segala daya upaya untuk akhirnya cita-cita ini tercapai. Misalnya Maxine ke Amerika gitu loh. Ini masih anaknya lagi nonton. Gue pengen tahu nih jawabannya. Di ujung sana Maxine-nya, enggak. Udah selesai. Apalagi dia gini, Mah, aku ketemu cowok, aku kayaknya mau merit aja. Dia masih takut. Apalagi si Mike. Mah, aku mau merit aja. Terus suami aku ngajak aku ke Paris. Paris Java. Oke, Maura. Lo. Pertama jawabannya gak apa-apa. Udah pasti gak apa-apa. Karena dia itu tetap akan ada ya pilihan waktu itu ya pilihan. Iya, waktu itu kita udah diskusi lah. Pertama dia perempuan, kedua dia punya cita-cita yang waktu itu harus dia tinggalin kalau dia berangkat, gitu kan. Jadi memang kalau sampai dia memutuskan dia nggak mau main basket lagi, ya nggak apa-apa. Tapi lu merasa bahwa dia sendiri harus sudah siap sama plan B-nya. Dan dia tahu konsekuensinya. Cukup dewasa untuk bertanggung jawab ya dengan plan kita itu ya. Udah plan out sih. Kita udah plan out, udah pernah diskusi sama dia kejenjangan itu seperti apa. Makanya kalau kamu dapat college dan bisa faculty-nya yang kamu minati, jauh lebih. Ya, kalau minute play-nya kurang palingnya belajar lah ya. Iya. Gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Kalau dia bisa dapat D1, oke, basket keren, D1. Tapi ternyata faculty-nya juga dia suka, which is udah ada 2-3 college yang naksir dia, faculty-nya dia suka. Ya udah, nggak kepake di lapangan ya. Sekolah. Otaknya dipakai lah. Iya. Tapi gini, kalau sampai saat ini berarti Maxine sih ngajar si D1 itu, terus mau dong kalau karena ini harapan kita semua pengen main di WNBA. Itu baju itu ibunya udah pakai baju WNBA. Iya, pastilah kalau ada kesempatan dan itu bonusnya. Iya, tapi itu Maxine itu harapan om-om juga nih, maksudnya ada pemain Indonesia ya di sana, bahkan Laura juga gitu. Itu kan ini ya, dia kayak living the dream gitu ya. Nah, inilah. Iya. Dream teman-teman ya. Dream teman-teman. Bohong, itu ada. Ayo tenang. Dream ibunya juga masih ada. Itu tuh udah masih ada. Apalagi kalau kita sama-sama basket juga gitu kan. Kalau Henry mungkin karena dia nggak basket, ya dia cuma support aja gitu loh. Cuman Maura tuh ada beberapa teman. Jadi waktu Maxine berangkat terus pada bilang, gila ya, itu kan kayak living the dream kita lagi main dulu ya. Betul lah. Main di luar. Nggak, karena gini, ini pemain Vietnam aja masuk WNBA yang seneng warga Vietnam. Ya kan? Vietnam, yang Asia semua. Yang Asia. Iya kan? Apalagi kita. Nah, kalau pertanyaan yang sama ini gimana? Matthew sama Laura lu dua-duanya lu. Udah habis duit berapa lu? Iya, ya enggak. Bukan, tapi itu tugas orang tua, bukan ini. Cuman ini gimana, Mas? Dia lagi hitung lagi. Lu sampai gini. Dia gini. Bisa cut dulu enggak bentar? Kalkulator dulu. Agak jauh dong karena orang tua. Oh iya. Gimana Bang? Gimana nih? Oke, kalau tadi kan kalau ternyata enggak main basket. Gitu kan. Mereka gini loh. Ini kan mereka basketnya udah bagus, sekolahnya udah bagus. Iya. Iya kan, kalau nggak main basket kan dari sekolahnya dia juga pasti bagus dong. Oke. Iya, malah kayak Meti malah bilang, Pak, aku mau ambil double degree. Kampus itu memberikan saya kesempatan untuk ambil double degree dengan basket ini. Kalau oke, saya mau ambil ekonomi sama data analis. Aduh, sibuk amat. Ya, nah, again, aku bilang yang basket ini ya. Pinter-pinter mereka. Pinter-pinter anak-anak ini gitu. Iya. Jadi dan emang kenyataannya kita harus akui main basket itu harus pintar, emang kenyataan. Dan seleksi itu salah satu yang akhirnya dilihat di akhir adalah nilai akademik. Jadi misalnya Ogi sama Ujo sama-sama PG, sama-sama cepat, sama-sama 175, sama-sama scoringnya berapa per game, sama-sama minute playnya sama, gitu. Yang terakhir keluar adalah nilai raport, nilai di kelas.
Gue dong yang main. Gue gak bisa jawab. karena emang iya. Gue gak bisa bela diri tuh. Walaupun gue bela diri pasti tiba-tiba ada suara nyokap gue. Oh Giboong. Mami juga tahu. Oke, kalau misalnya itu ternyata sementara ini kan mereka masih bisa menjalani dua-duanya kan. Iya. Ya, kadang basket menjadi kendaraannya, kadang sekolah bisa jadi tujuannya nanti seperti itu. Nah, untuk yang ada di rumah sebenarnya. Iya. Sebenarnya sebagai orang tua ya. Kalau YouTube bisa ada di rumah. Oh ya, bisa ada di rumah. Bisa ada di mobil. Kan nonton YouTube bisa di mana aja. Bagi yang nonton, ya gitu aja. Harus perbaiki. Ya lah, habis 5 detik hanya untuk kebenaran itu. Apa-apa, cuma ngasih tahu aja. Iya. Sebenarnya paling baik ya mendorong anak yang kita lihat nih minatnya terhadap basket sampai taraf mana? Apakah harus total seperti ini atau gimana nih? Karena gini ternyata sekarang udah gak dorong. Dia jalan sendiri. Tapi memang kita ngarahin, maksudnya bukan arahin. She find the path sendiri gitu ya. Ya, jadi kalau ada option kita diskusi. Oke. Cari yang terbaik. Kalau dibilang mengarahkan, kayaknya dia udah mengarahkan dirinya semenjak udah tahu bakal nyemplung all the way gitu kan. Waktu dia putusin berangkat, ya itu hari dia nyemplung gitu. Aku bilang sama dia dari this point on, ya kita lihat deh harusnya bawa kita kemana sambil kita diskusiin gitu. Dan sampai sekarang ternyata sejauh ini ya. Iya. Sampai ke San Francisco. Kalau Maura dari sisi aku begitu, dan kita juga harus memberi kebebasan untuk dia memutuskan gitu, karena yang feel and do and apa tuh kan dia di sana, aku kan di sini. Gitu. Kayak kemarin ada satu topik baru, kita bilang oke, kita diskusin dulu seminggu ke depan. Kita pikirin dulu ya, kita ngobrol dulu ya. Kita lihat dulu ya, ini emang ada sih di rekening papa ada. Gitu tapi ini kurang B tapi mama kurang. Mama bukan kurang. Aku kurang latihan A, latihan B, latihan C. Oh iya. Mama papa juga kurang. Apalagi mama papa. Gue bocorin ini curhatannya Maura. Ini kalau private di sana mahal, Jo. Berapa ratus dolar? Iya. Umumnya $200. Jo. Berarti 2,5. Benar kan? Iya. Privat, Jo. Kalau sama yang gak beken kurang. Tapi kalau sama yang misalnya pernah pegang A, pegang B, pegang C, pegang wow. Coach biasa 100. Yang biasa-biasa aja tidak tahu siapa. Nah, dan lapangannya dari kita, dia hanya datang ke depan rumah. Datang 100. Belum lapang ya? Jawabannya 100. Ya, nah tapi gini berarti gue sih adalah paling enggak ini kita apresiasi nih jujur buat Henry, buat Maura dan banyak orang tua lainnya yang memberikan support untuk anaknya sampai sebesar ini. Dan pengorbanannya bukan hanya waktu, tapi juga pikiran dan juga biaya. Tentu saja. Ya kita ngomong bahwa gini, biaya dalam arti kata mereka harus mempersiapkan. Nggak semuanya mereka dapat. Ya fair ya, mereka tidak semua dapat full scholarship. Tapi ada biaya hidup mereka harus bayar sendiri. Ada yang segala macam. Nah ini yang artinya kalau emang ternyata sebagai orang tua nih siapapun yang lagi nonton Cadanganers tiba-tiba pengen anaknya sekolah, ya kita tahu bahwa kita sebagai orang tua harus mempersiapkan itu semua. Mau itu sendiri, mau itu bekerja, mau itu cari sponsor dan lain-lain. Tapi ternyata juga emang butuh biaya untuk kesana gitu ya. Betul dong? Iya. Gitu. Jadi emang berbahagialah Matthew, Laura, Maxine dan juga anak-anak lain juga yang dikirimkan ke luar negeri. Tapi sebenarnya kan ujung-ujungnya adalah basketnya akan berbeda ya kualitasnya ya. Nah inilah sebenarnya kita ingin dorong juga orang tua yang ngerasa bahwa anaknya punya potensi yang mungkin ya dorongnya jangan tanggung-tanggung sih kalau menurut aku sih. Betul, kita kaget ngelihat Matthew ya karena kita foto sama Matthew. Jadi pernah foto kita sama Matthew, cungkring banget kecil gitu. Foto di sebuah acara di CLS ya? Iya, enggak di Pacific Place. Pacific Place, udah. Tuh datang lagi pas kemarin lagi ini. Kita tuh selututnya rasanya. Kita tuh. Oh ya? Tuh kalau lutut banget sih. Enggak selutut banget lah. Paha. Gitu, jadi ya emang perkembangannya dan sama bedanya tuh gak Matthew ya. Bagaimana dia berani ngomong, kepercayaan diri. Itu beda loh. Beda ya. Cuman itulah mau kita lihat ya orang yang di luar negeri beda. Kepedean itu loh yang keren. Kan ya memang udah
dikondisikan begitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini Cadanganers bisa menginspirasi banyak orang, membukakan cakrawala. Kalau mau nanya-nanya silakan hubungi dua orang ini. Gampang menghubunginya. Kalau Bang Henry hubunginya kemana Bang? Ke IG saya boleh, IG? ke nomor telepon saya juga boleh. IG-nya adalah Henry Lolo Lingga, itu nama saya. Henry Lolo Lingga, silakan di DM. Kalau misalnya mau nanya-nanya ke Mora kemana nih? Ke WhatsApp number aja. WhatsApp number nanti ada kita kasih. Nanti kita kasih tahu. Iya, atau lewat Maxine boleh. Bisa lewat Maxine. Maxine soalnya open. Yes. Oke, terakhir sampaikan karena juga ini anak-anak jauh, kalian lagi ada di sini, mau sampaikan ke anak dulu, dimulai dari Bang Henry dulu menyampaikan ke Laura dan juga Matthew yang mau disampaikan ke mereka. Oke. Dalam bahasa Serbia. Iya, mereka mau dengar. Lu lama di Serbia nggak bisa ngomong? Gak bisa gue. Nggak bisa gua. Nah, saya mau sampaikan ke anak-anak Indonesia dulu. Oke, boleh. Anak-anak Indonesia dan parent. Iya, boleh. Ya, impian anak basket Indonesia itu untuk bermain basket di level yang di cita-cita mereka itu, yang sepertinya tidak akan pernah kesampaian itu. Iya. Itu mudah untuk dicapai. Ternyata mungkin. Itu dulu yang pertama. Iya. Kalau papanya, mamanya, dan anak-anaknya berusaha, kamu akan sampai di sana. Oke. Siap. Siap. Segala Kerja sama tim ya. Kerja sama tim itu anak, orang tua, semuanya. Iya. Dan banyak sekali kemudahan yang ada di sana. Ketika kamu bekerja sama untuk itu, kamu bisa dapat pendidikan dan basket bagus dengan harga ekonomis. Kapan lagi kita nyekolahin anak ke US, dapat basket. Tapi kalau bertalenta dong. Bayarnya dikit. Ya kalau bertalenta. Iya dong harus. Saya nggak tahu juga masalah talenta ya, tapi saya pikir kalau dilatih sih mestinya jadi. Setiap orang yang bekerja keras gitu ya bisa itu. Apalagi ditambah ada yang bertalenta, jadi akan lebih itu kali gitu. Ya, itu buat orang tua dan buat keluarga Indonesia. Itu impian, itu bukan impian. Itu bisa dicapai. Kayak acara keluarga live boy ya kita ya. Sorry. Nggak apa-apa, bercanda. Ingat zaman dulu ya buat. Iya, buat Matthew sama buat Laura dong. Matthew, Laura sampaikan ke kamera mana nih? Kemana aja deh? Buat Matthew ya bekerja keras terus bekerja keras terus dia sekolah dengan baik dan dia di path yang benar sekarang. Iya. Dan kita akan nyampe ke apa yang kita harapkan. Oke. Laura. Wah, Laura nih. Bapak sama anak perempuan ini. Harusnya Mike ya, kalau Mike masih. Mike nggak tahu mau bilang apa. Panggil saja. Oke, Laura. Kata tidak ada batak-bataknya kali kau. Iya, Laura. Aku akan segera datang. Sampaikan lah. Iya, buat Laura, aku akan segera datang. Gue bisa ngetawain gini, tapi pada saat mungkin nanti gue kayak ke Anika, gue bilang Anika. Pasti. Anika les jangan jauh-jauh dong, les aja udah. Les dong nggak jauh-jauh ya, pada Sakamoto doang. Oke, Maura, Maxine. Buat Maxine ya, keep up what you doing. Maura nggak ada yang spesifik buat Maxine. Aku cuma bilang semangat, terus berdoa. Iya. Keep up what you doing, sama ingat notes yang ada di billboard kamu. Oke. Penasaran sih isinya apa? Tapi mau sedih. Siapa? Enggak. Ini matanya si Enggak, ini. Coba Enggak, dia Pak Henry. Iya. Enggak so-soan gini. Maura berair dikasih di John. Pak Maxine, iya nangis. Lu juga. Enggak, tapi gini, semuanya Cadanganers ini kita semua kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, kita parents. Jadi tahu bagaimana menyampaikan ini dan tahu perjuangan mereka. Jadi Maxine, Laura, Matthew lihat begitu sayangnya orang tua kalian. Dan makanya jangan sampai mengecewakan apa yang disampaikan. Mungkin ngerasa kadang-kadang kita sebagai orang tua ya kita menyampaikan segala sesuatu. Kadang anak tuh, aduh itu lagi. Anak-anak mungkin ngerasa udahlah udah capek gitu sebenarnya, tapi nanti kalian akan merasakan apa yang disampaikan sama kami ini sebagai orang tua karena kita sayang, kita peduli sama kalian. Gitu ya. Oke. Sip. Dan untuk Laura, Matthew dan juga Maxine juga mudah-mudahan punya cara nanti akhirnya ketika bilang, "Pak, aku punya pacar." Mereka yang berat.
Nanti kalian yang diundang di sini, Bapak Ibu kalian nonton di rumah. Oke, dadah. Sampai Terima ketemu kasih. lagi, coy. Thank you. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti?